udah nggak kerja, terus kita nggak tahu lagi ada di mana sekarang, tapi masih tetap menerima tunjangan gaji yang diambil dari pajak kita. Betapa menyakitkannya itu bagi publik. Setelah kemudian melihat publik tidak semangat lagi untuk mengawal itu, ya mulai juga tidak kelihatan apa yang kemudian dijanjikan baik oleh partai politik, oleh presiden maupun oleh DPR itu sendiri. Langsung aja pergantian antar waktu atau bahkan kalau memang punya komitmen Anda pecat dia sebagai kader karena tidak bisa memenuhi aspirasi rakyat. Sejak awal memang kita meragukan keputusan partai politik ini ketika partai politik menggunakan kata nonaktif. Partai politik memang tidak nampak serius gitu ya merespon apa yang kemudian jadi sebab musabab kemarahan publik. Partai politik kita itu paling powerful ya. Dia bisa melakukan apa saja gitu terhadap kadernya. Kita kemudian diberikan janji-janji manis untuk kemudian menenangkan, dan setelah mereka melihat publik ini tenang, lalu ya janji perubahan itu kemudian mereka kuburkan lagi. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Reformasi parlemen itu sesuatu yang mendesak ya dibandingkan dengan banyak tugas lain. Kalau mau rubah bangsa ini, ya 8 kepala partai politik yang ada di DPR itu yang kemudian kita tunggu. Sudah hampir 2 bulan pasca demonstrasi besar-besaran, ada sejumlah anggota DPR yang dinonaktifkan memang, tapi masih menerima tunjangan ternyata kalau statusnya masih nonaktif. Banyak yang bertanya kenapa nggak dipecat kalau memang partai punya niat untuk bisa mereformasi diri. Di satu sisi sudah ada uji materi terhadap tunjangan uang pensiun untuk anggota DPR karena dirasa kurang adil oleh sejumlah pihak. Mungkin ada juga yang sedang nonton ngerasa kurang adil, kok kerja 5 tahun, kinerjanya dipertanyakan, tapi bisa menerima uang pensiun seumur hidup, bahkan bisa alihkan ke ahli waris ya, ke pewaris. Oke, saya sudah bersama dengan Bang Lusius Karus dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Jadi di podcast On The Record kali ini kita bicara mengenai parlemen nih, DPR kita. Bang Lusius, makasih sudah join ya. Sama-sama Mbak Fris. Bang, Makasih ini sudah undang. ya sama-sama. Bang, ini jadi pertanyaan semua orang. Udah dinonaktifkan, tapi sekarang diam-diam saja dalam posisi yang sangat landai. Menurut Bang Lusius, ini apa yang sedang terjadi? Para petinggi partai melihat kita sudah cukup tenang dengan diberikan permen politik, mereka dinonaktifkan, lihat dulu makin landai, nanti juga bisa balik lagi tuh sejumlah anggota DPR yang kemarin dinonaktifkan ketimbang atau alih-alih dipecat saja. Ya menarik itu istilahnya Mbak Fris ya, permen politik ya. Jangan-jangan kita memang hanya diberikan permen politik gitu ya untuk bisa terasa nikmat sesaat, tapi lalu kembali pada kondisi realnya setelah itu ya. Dan saya kira sih sejak awal memang kita meragukan keputusan partai politik ini ketika partai politik menggunakan kata nonaktif. Kata yang tidak dikenal dalam Undang-Undang MD3 maupun di Undang-Undang terkait pemilu gitu ya. Karena terkait dengan PAW misalnya ada beberapa alasan saja yang diakui oleh undang-undang, dari pemberhentian tetap gitu ya, meninggal dunia maupun diberhentikan oleh partai politik. Jadi istilah nonaktif yang digunakan secara massal oleh 3 partai politik yang sama-sama menonaktifkan anggotanya di DPR itu tidak dikenal. Dan kenapa mereka kemudian menggunakan kata yang sama? Ini kan 3 partai yang berbeda ya. Aneh kok mereka memilih satu kosakata yang sama untuk memberikan keputusan terhadap anggota yang diduga melakukan sesuatu yang kemudian mengundang kemarahan publik. Jadi saya kira sejak partai politik ini menggunakan istilah nonaktif secara bersama-sama, itu artinya ini ada koordinasi, ya, koordinasi yang secara sadar dilakukan oleh partai politik, dan mereka kemudian memilih kata yang bisa kemudian terhindar dari banyak dampak setelahnya, ya, kata yang kemudian ya bisa ramai didiskusikan tapi kemudian tidak jelas dieksekusinya, ya. Dan itulah yang kemudian saya kira membuat mereka kemudian memilih kata nonaktif, ya. Karena kan sulit membayangkan partai politik itu tidak paham undang-undang MD3, tidak paham undang-undang pemilu gitu ya.
Kenapa kemudian mereka menghindari untuk menggunakan istilah yang jelas-jelas diatur dalam undang-undang, tapi memunculkan istilah baru? Saya kira ini semua tidak lepas dari apa yang disebut tadi, permen politik itu. Dan mereka ingin publik yang sedang marah itu mengunyah permen yang diberikan dengan keputusan yang seolah-olah sangat serius dikeluarkan oleh partai politik. Tapi kita tahu betul ini hanya siasat saja gitu ya, yang kemudian disepakati bersama-sama oleh partai politik untuk meredam kemarahan publik ya. Jadi saya kira ini terbukti sih apa yang kemudian kita ragukan sejak awal dengan pemilihan kata nonaktif itu. Dan betul setelah publik kemudian menyatakan protes dengan penggunaan kata nonaktif itu, partai politik kemudian rame-rame memberikan klarifikasi bahwa 5 anggota DPR yang dinonaktifkan itu tidak menerima tunjangan. Itu tidak masuk akal. Bagaimana bisa kemudian tidak ada keputusan resmi yang kemudian bisa digunakan sebagai pegangan, itu kemudian jadi acuan ya untuk kemudian mengeluarkan gaji dan tunjangan mereka. Jadi saya menduga 5 anggota DPR yang dinonaktifkan itu sampai sekarang aktif menerima gaji dan tunjangan ya. Tentu pernyataan ini bisa kita koreksi kalau kemudian kita diberikan data gitu ya soal ada 5 gaji tunjangan dari anggota DPR yang kemudian tidak jadi diberikan, dan itu artinya ditampung di Kesekjenan DPR untuk kemudian diserahkan kepada negara gitu ya. Jadi saya kira sampai itu tidak mereka tunjukkan kepada kita saya kira sulit untuk kemudian tidak percaya bahwa 5 anggota ini tetap menerima gaji dan tunjangan sampai sekarang, walaupun mereka tidak mengerjakan apapun yang menjadi tugas dan kewenangan anggota DPR. Gitu. Menjadi sangat menyakitkan, Bang Lusius, karena kan sebenarnya mereka-mereka ini yang nama-nama mereka yang dinonaktifkan menurut nomenklatur atau bahasa atau istilah yang dibuat oleh partai adalah mereka yang memicu kemarahan publik ketika itu. Terus udah nggak kerja ya nggak nih, sederhana ya, udah nggak kerja, terus kita nggak tahu lagi ada di mana sekarang, tapi masih tetap menerima tunjangan gaji yang diambil dari pajak kita. Betapa menyakitkannya itu bagi publik ya Bang Lusius? Betul, saya kira tambah menyakitkan ya, karena awalnya mereka itu dinonaktifkan karena dianggap telah menyakiti publik ya. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh partai politik dengan menonaktifkan mereka, tidak memberhentikan mereka sesuai dengan perintah undang-undang, lebih menyakitkan lagi ya. Betul-betul kita dikerjain lah ya. Pertama, anggota DPR-nya itu sudah mengerjain publik ya melalui pernyataan maupun sikap mereka. Lalu kemudian partai politik seolah-olah menegaskan tindakan atau aksi anggota DPR yang sudah melukai hati publik itu sesuatu yang kemudian bisa diterima oleh partai politik, tapi kemudian memicu kemarahan yang lebih besar dari publik ya. Saya pikir ya partai politik memang tidak nampak serius gitu ya merespon apa yang kemudian jadi sebab musabab kemarahan publik ya. Sampai sekarang misalnya gagasan untuk melakukan reformasi terhadap DPR seperti yang dijanjikan oleh pimpinan DPR merespon tuntutan publik 17/8 itu tidak pernah kemudian ditunjukkan sejauh mana perkembangannya. Beda dengan misalnya ide atau gagasan tentang reformasi kepolisian. Ya. Kan saking semangatnya untuk melakukan reformasi kepolisian, langsung ada 2 tim gitu ya yang dibentuk oleh polisi sendiri dan juga oleh pemerintah. Jadi semangat di kepolisian itu tidak terjadi di DPR yang juga menjanjikan hal yang sama, dan kita tahu betul waktu itu Pak Dasko mengatakan bahwa yang pimpin reformasi parlemen ini adalah Ibu Puan sendiri ya. Sampai dengan penutupan paripurna kemarin itu kita tidak mendengar apapun dari Ibu Puan penjelasan terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh DPR untuk mempersiapkan reformasi parlemen demi menjawab tuntutan publik itu. Jadi ada banyak hal yang kemudian dalam waktu singkat dibikin oleh DPR, sesuatu yang kemudian menambah kemarahan publik saja. Gitu. Bang, apakah dalam hal ini kalau dengar narasi Bang Lusius, harusnya kan kalau mau ada ya jelas-jelas saja gitu ya, langsung aja pergantian antar waktu, atau bahkan kalau memang punya komitmen Anda pecat dia sebagai kader karena tidak bisa memenuhi aspirasi rakyat. Judulnya dia adalah wakil rakyat. Berarti kita bisa mengarahkan telunjuk kita saat ini kepada partai politik yang tidak mau ternyata tidak berbenah diri? Saya kira sih ada 2 gitu ya, partai politik sudah mengeluarkan keputusan tapi
keputusannya itu kita anggap main-main gitu ya. Yang kedua DPR, sejauh ini DPR tidak memberikan reaksi apapun sebagai lembaga terhadap 5 anggota DPR yang oleh partai politiknya sudah dinonaktifkan. Itu artinya dari partai politik sudah ada sebenarnya pengakuan akan kesalahan yang dilakukan oleh 5 anggota DPR tersebut. Hingga partai politik kemudian menyatakan 5 anggota itu dinonaktifkan. Dan terhadap keputusan yang tanggung yang dibikin oleh partai politik ini, tidak ada sikap dari DPR sebagai lembaga. Kan mestinya DPR bisa saja kemudian menindaklanjuti, oh ini sudah ada pernyataan pengakuan dari partai politik, ada kesalahan yang dilakukan oleh 5 anggotanya. Kenapa kemudian DPR sebagai lembaga tidak misalnya menyepakati gitu ya, langkah yang dilakukan oleh DPR untuk memastikan keputusan partai politik itu bisa ditindaklanjuti oleh DPR, karena yang justru jadi pusat perhatian terkait dengan apa yang dilakukan oleh 5 anggota ini terkait dengan jabatan mereka sebagai anggota DPR. Jadi harusnya DPR sebagai lembaga yang justru menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan untuk menindaklanjuti keputusan yang sudah dibuat oleh partai politik. Dan sejauh ini kita tidak melihat langkah yang dilakukan oleh DPR, padahal mestinya sih bisa saja kemudian dibicarakan di rapat paripurna gitu ya. Bisa juga kemudian melalui jalur penegakan kode etik di Mahkamah Kehormatan DPR gitu ya. Kita tahu sudah ada juga yang melaporkan ke 5 anggota ini ke MKD gitu ya. Kenapa kemudian ini tidak dijadikan jalur oleh DPR untuk memastikan ada sikap yang cepat dan tepat dari DPR untuk merespon tuntutan publik terkait dengan 5 anggota ini. Berarti saat ini kita masih menanti, karena sudah yang saya katakan tadi Bang Lusius, ini sudah hampir 2 bulan karena demonstrasi itu kan mereka dinonaktifkan pada akhir Agustus ya 2025, ini sudah pertengahan Oktober, berarti hampir 2 bulan kita menanti, kalau bahasa Bang Lusius tadi, menanti upaya konkret dari DPR sendiri, upaya konkret dari partai politik untuk bisa benar-benar menunjukkan upaya perbaikan diri yang sempat mereka janjikan pasca demonstrasi kemarin, betul ya? Atau mungkin DPR itu menunggu kali ya, kan di Undang-Undang MD3 itu juga ada aturan yang mengatakan kalau dalam 3 bulan seorang anggota DPR tidak pernah hadir dan menjalankan aktivitas apapun, itu artinya ada alasan pimpinan DPR memberhentikan anggota itu. Sudah jelas-jelas disebut 3 bulan. Jadi kita hitung saja sekarang udah 2 bulan tambah 1 bulan lagi. Kalau misalnya mungkin selama 3 bulan ini 3 anggota ini tidak pernah menginjakan kakinya menjalankan tugas dan pekerjaan sebagai anggota DPR, mungkin saat itu kita menuntut supaya pimpinan DPR menggunakan pasal di Undang-Undang MD3 itu untuk segera mengambil keputusan pemberhentian 5 anggota DPR yang sudah dinonaktifkan oleh partai politiknya. Itu yang kita harapkan sih. Bang, tapi kan kalau menunggu 1 bulan lagi kan berarti ibaratnya nih, walaupun jangan lihat angkanya, tapi lihat logikanya bahwa mereka ini adalah wakil rakyat yang segala fasilitas, tunjangan, gaji, dan lain-lain itu berasal dari pajak yang kita setorkan ke negara. 1 bulan itu kan waktu juga yang cukup lama. Bisa nggak atau paling mungkin nggak sebenarnya adalah partai politik sendiri yang melakukan pergantian antar waktu, diganti dengan orang lain, jelas bahkan kalau mau kita masih menanti apakah partai politik punya komitmen penuh untuk berbenah diri, ya bisa dipecat sebagai kader. Itu gimana, Bang? Ya, sebenarnya sih partai politik kita itu paling powerful. Ya. Dia bisa melakukan apa saja gitu terhadap kadernya. Bahkan proses itu bisa diakalin di partai politik sekedar untuk kemudian memastikan apa yang diinginkan oleh partai politik itu bisa terjadi. Kita misalnya mengingat setelah pemilu legislatif 2024 lalu, partai politik itu ramai-ramai melakukan PAW terhadap anggota yang sudah dinyatakan mendapatkan suara gitu ya, atau terpilih sebagai anggota legislatif di pemilu 2024. Tapi kemudian karena ada 1-2 masalah, lalu partai politik merasa ada anggota yang kemudian diinginkan oleh partai politik untuk menduduki posisi sebagai anggota DPR, lalu yang terpilih itu diberhentikan, lalu di PAW bahkan sebelum dilantik. Ya. Jadi itu artinya partai politik kita ini sangat powerful terhadap anggota-anggotanya, dan kita tahu betul kan memang karakter partai politik kita yang sangat oligarkis, dikelola seperti perusahaan gitu. Itu semuanya bergantung pada satu orang ya, dan ini tentu bukan hal yang sulit kalau partai politik punya komitmen ya, dan memastikan 5 anggota yang sudah dinonaktifkan itu diberhentikan atau diproses untuk pergantian antar waktu. Jadi saya kira sih memang betul tantangannya itu ada di komitmen partai politik ya, dan kalau mereka tidak melakukan apa-apa ya jelas
kita bisa menduga atau menghakimi partai politik atau menilai partai politik ya, bahwa memang mereka tidak punya komitmen apapun untuk kemudian menunjukkan tanggung jawab terhadap apa yang kemudian menjadi tuntutan publik di demonstrasi akhir Agustus sampai awal September lalu gitu. Bang, ketidakpuasan terhadap kinerja DPR juga salah satunya muaranya adalah munculnya uji materi yang diajukan oleh 2 warga negara kita ke Mahkamah Konstitusi, ada 1 psikolog dan ada mahasiswa. Ini uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan atau administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau lembaga tinggi negara, ya. Itu adalah soal pensiun. Bang, jadi sebenarnya kalau dibanding dengan anggota DPR di negara lain, apakah memang segitunya tunjangan atau penghargaan yang diberikan kepada mereka wakil rakyat sampai pensiunnya itu seumur hidup? Ya, saya kira ada yang mengatakan bahwa sejumlah negara menerapkan praktek seperti yang kita lakukan, memberikan pensiun kepada anggota DPR-nya, ya. Tapi sejumlah negara juga tidak melakukan itu. Itu artinya praktek ini sebenarnya adalah sebuah kebijakan yang bisa dibicarakan bersama-sama, ya. Dan tentu saya kira ini kita harus sesuaikan dengan konteks Indonesia, ya. Terkait dengan dana pensiun anggota DPR ini, saya kira ini salah satu tema yang hampir tiap tahun selalu tidak luput dari pembahasan, ya. Dan tendensi hampir semua pembicaraan publik terkait dengan dana pensiun DPR ini itu adalah keinginan untuk menghentikan pemberian dana pensiun. Tentu saja tuntutan publik itu muncul dari kekecewaan yang juga ditunjukkan oleh DPR setiap tahun, ya. Jadi publik lalu merasa bahwa pemberian banyak fasilitas kepada anggota DPR itu tidak berbanding lurus dengan kemudian kerja yang ditunjukkan DPR sebagai apresiasi mereka kepada rakyat maupun kepada negara yang telah memberikan banyak tunjangan dan fasilitas. Jadi saya kira terkait dengan dana pensiun ini, saya mendukung betul apa yang disampaikan, apa yang menjadi pertimbangan ya dari penggugat ke Mahkamah Konstitusi. Dan yang paling penting saya kira Undang-Undang 12/1980 yang jadi rujukan dari pemberian tunjangan pensiun kepada anggota DPR ini undang-undang yang sudah sangat terlalu lama berlaku, ya. Aneh saja ketika kemudian DPR merasa undang-undang yang sudah sangat lama ini tidak perlu dirubah. Jadi rupanya kalau menguntungkan mereka, mau undang-undang dari tahun berapapun itu dibiarkan saja begitu saja. Tapi kalau misalnya undang-undang BUMN dalam setahun mereka bisa merevisinya 2 kali. Undang-undang IKN dalam setahun mereka bisa merevisinya 2 kali. Jadi betul apa yang selama ini kemudian kita katakan bahwa DPR ini bekerja untuk kepentingan mereka atau berjuang untuk kepentingan mereka. Jadi untuk undang-undang terkait dengan dana pensiun yang jelas-jelas menguntungkan mereka, mereka lalu merasa tidak perlu ada revisi terhadap undang-undang itu. Bahkan seolah-olah mereka paling taat hukum, ya. Mereka selalu menjadikan Undang-Undang 12/1980 itu sebagai alasan pemberian dana pensiun dan sesuatu yang kemudian rasanya tidak boleh ditolak oleh anggota DPR. Padahal kita tahu betul kuasa besar DPR di bidang legislasi. Undang-undang apapun mereka bisa rubah. Jangankan butuh waktu 1 tahun. Gitu. Banyak undang-undang yang diproduksi dari 2019 sampai sekarang ini. Itu hanya butuh hitungan minggu. Gitu, ya. Dalam hitungan minggu mereka bisa merubah undang-undang kalau mereka inginkan. Jadi saya kira kita mendukung kemudian jalur yang ditempuh oleh warga, gitu, ya. Karena mengharapkan DPR kemudian menyerap aspirasi publik untuk kemudian merubah Undang-Undang 12/1980 itu rasanya mustahil, sehingga kemudian jalur melalui Mahkamah Konstitusi ini saya kira satu hal yang harus kita tempuh untuk memastikan pemberian tunjangan ini bisa didiskusikan atau bisa dibicarakan, dan keputusan MK itu tentu yang kita tunggu. Bang, selain dengan pensiun sebenarnya kan yang kalau kita balik lagi ke poin demonstrasi pada akhir Agustus lalu, demonstrasi besar-besaran kan adalah juga bagaimana tingkah laku atau perilaku para wakil rakyat kita setidak-tidaknya yang ditujukan di depan publik. Sampai sorotannya adalah sampai ke penggunaan for rider, pengawalan yang begitu banyak, kunjungan ke daerah yang membawa begitu banyak orang, yang kalau kita hitung mungkin anggarannya besar sekali tuh. Satu anggota DPR dia punya staf khusus, dia punya staf ahli, dia punya tenaga ahli, dan mungkin Bang Lusius punya hitung-hitungan tuh satu anggota DPR sebenarnya punya menghabiskan anggaran negara berapa dalam setahun gitu, besar sekali.
Ini ada upaya lainkah? Di satu sisi kan ada efisiensi anggaran negara ya Bang ya. Ada upaya lain kalau kita mau balik lagi ke logika bahwa sebenarnya kan wakil rakyat itu kan adalah bukan pekerjaan yang bisa dikasih reward seperti karyawan, dikasih gaji, tapi adalah pengabdian. Tapi kok pengabdian mahal sekali yang harus dibayar oleh rakyat dari uang pajak ya Bang? Ya, saya kira betul tuh ya. Sejauh ini saya kira upaya yang paling realistis yang bisa dilakukan ya mendorong segera mungkin pembicaraan terkait dengan reformasi parlemen itu ya, sesuai dengan tuntutan 17+8 ya. Kita berharap bahwa dalam pembicaraan soal reformasi parlemen itu sebagaimana juga misalnya reformasi kepolisian yang juga sedang terjadi ya, ada upaya untuk kemudian memastikan tata kelola DPR, kemudian tunjangan-tunjangan DPR, apa yang harus dikerjakan oleh DPR itu dibicarakan secara tuntas ya. Karena itu saya kira penting Ketua DPR itu menunjukkan dari sekarang niatnya untuk mengerjakan reformasi parlemen ini dan melibatkan publik ya. Saya kira ada banyak masukan yang bisa kita sampaikan untuk memastikan reformasi parlemen atau parlemen yang sesuai dengan keinginan publik itu bisa kemudian ditata ulang ya, dan itu yang sebenarnya paling bisa dilakukan dalam waktu dekat, karena berharap kemudian perubahan itu misalnya dikerjakan dari partai politik. Kita lihat partai politik seperti yang kita tadi bicarakan ya. Lalu berbicara soal DPR sendiri, mengharapkan mereka sendiri yang kemudian membicarakan reformasi itu nampaknya tidak mungkin ya. Karena itu saya kira tugas publik saat ini ya menuntut realisasi 17+8. Dan saya juga menjadi heran gitu ya, 17+8 itu hanya rame-rame di minggu pertama gitu ya. Setelah kemudian melihat publik tidak semangat lagi untuk mengawal itu, ya mulai juga tidak kelihatan apa yang kemudian dijanjikan baik oleh partai politik, oleh presiden maupun oleh DPR itu sendiri gitu. Jadi saya kira sih kita harus dibangunkan kembali gitu ya, untuk kemudian kembali mengontrol apa yang pernah kita tuntut dan apa yang pernah dijanjikan oleh DPR, presiden maupun partai politik ya. Dan terutama saya kira untuk DPR, pembicaraan atau rencana soal reformasi parlemen itu sesuatu yang mendesak gitu ya, dibandingkan dengan banyak tugas lain mereka. Mungkin perlu kita dorong reformasi parlemen itu menjadi sesuatu yang utama yang harus dikerjakan dalam waktu dekat ya. Dan tentu saja saya kira kita betul-betul menyesal gitu ya, karena tuntutan yang dengan serius disampaikan oleh publik di awal September lalu kemudian apa gitu ya, kita melihat tanggapan partai politik itu hanya hangat di awal, hangat-hangat tai ayam aja gitu ya. Mereka tahu betul bahwa publik yang digerakkan tidak secara terorganisir di awal September maupun akhir Agustus itu mungkin cepat lupa ya, dengan begitu banyak isu baru yang muncul ya. Dan mereka memanfaatkan itu untuk kemudian ya menunggu sambil publik ini kemudian tertidur lagi ya, DPR ya partai politik ya presiden itu kembali ke settingan awal. Jadi saya kira sih ini juga tugas publik, saya kira tugas kita gitu ya, untuk memastikan DPR, presiden maupun partai politik tidak lupa dengan janji-janji mereka, khususnya terkait dengan tuntutan 17+8 itu. Gitu. Bang Lusius, kalau dengan konteks demikian, lantas apa yang bisa kita harapkan? Masa warga negara Indonesia yang peduli sama negara ini harus menghabiskan waktunya setiap hari ikut demo, ikut membuat gaduh di media sosial hanya demi dapat perhatian dari DPR maupun dari pemerintah gitu. Itu kan logika yang sama-sama menguras energi. Negara lain sudah lomba bikin mungkin mobil terbang, negara lain sudah dengan kemajuan yang luar biasa, kita masih segitu-segitu aja nih. Setiap kali mau protes harus bawa massa sebanyak-banyaknya ke DPR baru mau didengarkan. Ini kan melahirkan pesimisme ya Bang. Seolah-olah Abang bilang tadi kan, ini di DPR berharap mereka mau reformasi diri, ya kecil kemungkinan. Berharap kita ikut lagi, naik lagi algoritma di media sosial, ribut lagi di media sosial, demo lagi, ya tidak terkonsolidasi. Hanya ada beberapa tokoh yang masih terus menyuarakan, termasuk juga Formapi. Itu gimana ya Bang? Ya, saya kira ya faktanya kita ada dalam situasi itu gitu ya. Mungkin beda dengan negara lain gitu ya, yang kemudian tuntutan atau konsolidasi di publiknya itu cukup kuat gitu ya. Mereka punya instrumen yang kemudian bisa membuat tuntutan mereka segera direspon oleh penguasa gitu ya. Dan kita sudah selesai dengan itu, dan faktanya kita sudah atau kebanyakan dari warga ini sudah lupa dengan apa yang kemudian pernah dituntut di akhir Agustus sampai awal September ya.
itu artinya kita butuh ini dibicarakan lagi, ini didiskusikan lagi. Hanya dengan cara itu kemudian kita bisa memastikan apa yang pernah menjadi tuntutan kita itu dikerjakan, gitu ya. Karena kita juga sudah mendapatkan janji-janji itu, gitu ya, dari presiden, juga dari pimpinan partai politik dan pimpinan DPR, ya. Tapi janji-janji itu kembali nampaknya mereka lupa, gitu ya. Jadi saya kira sih ya memang mengharapkan mereka atau mengharapkan partai politik, presiden maupun DPR itu rasanya tidak mungkin, gitu ya. Mereka seperti bermain dengan waktu setelah kemudian mereka melihat publik kembali ke situasi normal, lalu mereka merasa mereka menang, gitu ya. DPR, partai politik kembali ke settingan awal mereka, gitu. DPR yang mengabaikan publik, partai politik yang juga tidak peduli dengan publik, gitu ya. Jadi saya kira ya mungkin kita belum selesai dengan tuntutan kita, gitu ya, khususnya mengontrol apa yang pernah jadi tuntutan kita itu. Dan memang kerjanya jadi 2 kali gitu kita jadinya, ya. Bang, apakah situasi yang saya gambarkan tadi itu adalah akibat dari konfigurasi politik yang ada di parlemen saat ini, yang ada di DPR saat ini, meskipun banyak pihak termasuk akademisi yang bilang ya namanya di sistem presidensil itu nggak ada yang namanya oposisi. Tetapi hari ini Bang, faktanya secara formil maupun secara terbuka, secara tertutup pun konfigurasi politik di partai politik di DPR seolah-olah terkonsolidasi 100% adalah pendukung atau partai pemerintah. Apakah ini yang membuat hari ini dan mungkin entah sampai kapan akan terjadi kita rakyat harus berhadapan-hadapan langsung dengan DPR. Karena DPR sendiri yang kita harapkan bisa mewakili kita sudah terkonsolidasi suaranya untuk 100% mendukung pemerintah. Ya saya kira itu yang terjadi, gitu ya. Gambaran itu saya kira sesuatu yang kita alami sekarang, gitu ya. DPR menjadi satu kekuatan atau DPR berkomplot dengan penguasa, sesuatu yang kemudian membuat identitas DPR sebagai lembaga kontrol, sebagai lembaga pengawas, gitu ya, itu menjadi hilang, gitu ya. Dan itu kemudian diperkuat dengan kondisi partai politik kita yang oligarkis, ya, seperti yang kita bilang tadi, satu orang saja yang berkuasa di partai politik. Jadi mestinya kalau mau rubah bangsa ini, ya 8 kepala partai politik yang ada di DPR itu yang kemudian kita tunggu melakukan perubahan. Tapi kan kita tahu betul 7 dari 8 kepala partai politik itu semuanya ada di istana. Bahkan pimpinan partai politik yang ke-8 juga ya semakin lama semakin menghilang juga sejak demonstrasi akhir Agustus sampai awal September. Itu artinya seperti yang dikatakan Pak Christian tadi, ya kita berada dalam kondisi partai politik yang ada di DPR itu sudah terkonsolidasi menjadi satu kekuatan, ya. Dan itu artinya rakyat tidak punya ruang lagi untuk kemudian mengharapkan ada perwakilan yang bisa menyuarakan keresahan atau kegalauan atau kekecewaan rakyat, ya. Dan karena itu ya publik sendiri yang kemudian diminta atau dituntut untuk kemudian melakukan sesuatu, menuntut ke DPR atau ke partai politik untuk melakukan perubahan. Dan saya kira sih situasi itu yang juga menjadi latar belakang kenapa kemudian publik begitu marah di akhir Agustus sampai awal September lalu, ya, termasuk kondisi DPR kita yang ya nampak kehilangan identitasnya sebagai parlemen, yang harusnya punya tugas dan kuasa sejajar dengan presiden, tapi ya permainan politik kemudian membuat mereka menjadi satu kelompok dengan kekuasaan atau dengan eksekutif. Jadi sesuatu yang kemudian membuat kita merasa ya lebih baik atau sama saja kemudian kita tidak punya DPR, atau tuntutan orang yang mengatakan bahwa DPR bubarkan saja gitu menjadi masuk akal, ya, karena yang melihat DPR dengan dengan wajah seperti sekarang yang menjadi satu kekuatan dengan pemerintah, lalu yang menjadi tidak ada gunanya begitu banyak anggaran, begitu banyak fasilitas yang disediakan untuk anggota DPR itu menjadi sia-sia karena pada saat yang sama mereka justru berhadapan dengan rakyat, ya. Dan kita tahu betul ada banyak praktek bagaimana kemudian selain tunjangan yang diterima oleh anggota DPR, ya. Kita tahu juga ada banyak sekali kerjasama program dengan pemerintah yang membuat DPR semakin tidak punya ruang untuk mengontrol atau mengawasi pemerintah, ya. Misalnya yang paling bisa kita jadikan contoh ya program dana CSRBI di Komisi 11, ya. Kan kita tidak tahu sekarang apakah program-program itu sudah berhenti atau tidak. Faktanya bahwa ada korupsi
yang muncul dari program-program seperti itu. Sesuatu yang kemudian membuat kita merasa bahwa watak DPR sebagai pengawas itu memang sudah secara sistematis dilumpuhkan gitu ya, oleh banyak sekali fasilitas yang diberikan secara cuma-cuma ke DPR. Gitu. Saya mau balik lagi ke wacana bubarkan DPR itu, Bang Lusius. Memang secara sekilas itu sangat ekstrim, bahkan kan Sahroni sendiri waktu itu bilang kita tolol ya gara-gara kita mau membubarkan DPR. Namanya negara katanya ada pembagian atau pemisahan kekuasaan. Teorinya begitu, ada eksekutif, yudikatif dan juga legislatif. Tapi dengan konteks Indonesia, Bang Lusius, kita harus memaknai seperti apa sih tuntutan membubarkan DPR itu? Apakah tadi serta-merta kita arahkan atau kita maknai sebagai tuntutan untuk mereformasi diri, ya? Atau seperti apa, Bang? Ya, saya kira yang paling pertama itu keinginan atau tuntutan itu muncul dari keinginan publik untuk melihat wajah DPR yang baru, ya. Wajah DPR yang sesuai dengan kitohnya itu sebagai wakil rakyat, ya. Tentu saja kemudian eksekusi dari tuntutan itu yang kita harapkan dipikirkan oleh DPR, oleh partai politik, ya. Dan kita sudah sangat senang ketika pimpinan DPR tempoh hari mengatakan bahwa mereka membentuk tim reformasi DPR untuk memastikan apa yang kemudian jadi tuntutan publik itu sesuatu yang kemudian tidak lagi hanya menjadi tuntutan kata-kata saja, gitu ya, tapi yang kemudian terjadi di DPR. Tapi kan itu dia permen politik tadi itu, gitu ya. Kita kemudian diberikan janji-janji manis untuk kemudian menenangkan, dan setelah mereka melihat publik ini tenang, lalu ya janji perubahan itu kemudian mereka kuburkan lagi, ya. Dan seperti itu saya kira situasinya sekarang yang membuat kita kemudian merasa teriakan tuntutan DPR itu nampaknya jadi penting, bukan untuk membubarkan lembaganya, tapi untuk memastikan reformasi total itu segera diwujudkan. Sempat muncul istilah yang bagus ya, ada Salsa yang menyuarakan, sejumlah influencer yang menyuarakan dan menggunakan istilah ini gitu ya. Kita menuntut karyawan-karyawan kita bekerja dengan baik gitu ya, karena bagaimanapun mereka berada di Senayan itu atas pilihan kita pada pemilu legislatif kemarin. Bang, saat ini situasi kita, kalau dengar perbincangan kita beberapa menit nih, kayaknya semua bermuara balik lagi ke kita. Warga negara Indonesia yang punya hak pilih, kita yang sudah milih mereka dan mengantarkan mereka ke Senayan, dan hari ini kita dihadapkan sama kinerja mereka yang tidak memuaskan. Dan hari ini kita yang harus berjuang sendiri dalam konteks karena konfigurasi politik di parlemen, tidak ada partai yang saling menjadi penyeimbang. Atau ya betul, jadi penyeimbang di parlemen kita. Bang, apa pesan Abang kepada kami setiap warga negara Indonesia, baik yang sudah punya hak pilih dan yang tidak punya hak pilih, kan sama-sama punya hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk sama-sama kita kembalikan pada jalurnya nih, namanya cabang kekuasaan legislatif untuk menjadi pengawas sekaligus sebagai penyeimbang pemerintah. Ya, saya kira sih wakil rakyat yang kita pilih untuk mewakili kita memastikan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan itu diawasi, dikontrol, maupun kebijakan-kebijakan yang dibuat itu sesuai dengan aspirasi rakyat, itu nampak sekarang gagal, kita bisa katakan itu, ya. Dan DPR maupun partai politik juga presiden mengakui kegagalan mereka itu, ya, dengan janji-janji mereka merespon demonstrasi di awal September lalu. Saya kira janji-janji itu menunjukkan bahwa ada pengakuan dari DPR, dari partai politik, ya, bahwa apa yang kemudian disuarakan publik itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang diakui, ya, sesuatu yang terjadi. Dan kita tahu betul walaupun ada kesadaran itu di partai politik, di DPR maupun di pemerintah, cukup sulit mengharapkan mereka yang kemudian sudah menikmati buah-buah manis kekuasaan itu baik, ya. Dan karena itu saya kira memang rasanya jadi tidak bijak sekali menuntut rakyat yang harusnya bekerja untuk mencari uang dan kesejahteraan masing-masing, gitu ya. Kita tuntut lagi untuk kemudian menjalankan tugas yang harusnya sudah kita berikan kepada anggota DPR. Dan ini refleksi panjang saya kira, gitu ya, dari proses kita berdemokrasi, gitu ya, yang banyak masalahnya, ya. Jadi saya kira sih ini memang tahapan yang harus kita lalui, dan ya kita harus berjuang atau
ya terpaksa mengeluarkan tenaga ekstra gitu ya untuk memastikan ya kita tidak terlalu lama atau kita tidak semakin lama terpedaya oleh permen politik gitu ya dari partai-partai yang di DPR maupun dari oligarki partai politik. Jadi saya kira ya memang kalau kita mau berubah dan harapan satu-satunya untuk berubah itu hanya ada pada rakyat. Ya, mengharapkan itu di DPR, di partai politik rasanya jadi sulit. Karena itu saya kira mari kita melanjutkan apa yang sudah pernah kita mulai di akhir Agustus sampai di awal September, minimal memastikan kontrol kita dan suara kita untuk mengontrol itu tidak hilang ditelan oleh banyak isu baru yang muncul ya. Kita harus konsisten untuk kemudian memastikan yang kita tuntut itu dikerjakan oleh DPR, oleh partai politik, oleh pemerintah. Bang, terima kasih pesannya Bang, termasuk juga saya mengundang Abang untuk kita ngobrol secara virtual ini, secara online adalah untuk bisa dapat pesan itu Bang, karena agak mengkhawatirkan mulai Agustus, mulai landai, ya kita bisa lihat di algoritma udah mulai nggak ada pembicaraannya, takutnya benar-benar seperti yang kita bicarakan tadi bahwa ini menunggu situasi melandai, maka kemudian juga janji-janji kemarin tidak kunjung untuk dipenuhi, padahal nanti besok kita hadapi hal yang sama gitu ya. Bang, terima kasih sudah bergabung, semoga ini jadi medium untuk bisa mengingatkan siapapun yang nonton bahwa kita harus mengawal perjuangan yang telah kita mulai pada akhir Agustus hingga awal September kemarin. Makasih Bang, sehat selalu ya. Oke, Mbak Fris, sama-sama. Terima kasih juga ya. Terima kasih Bang.